Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Halo teman-teman, saya di sini akan memaparkan sedikit pengertian tentang bunga. Kalau menurut kalian, ketika kita mendengar kata bunga, apa sih yang melintas di benak kalian atau di pikiran kalian? Pasti kita jika mendengar kata bunga akan membayangkan warna-warnanya yang cerah, wangi harumnya, serta keindahan bentuknya kan? Betul sekali. Karena bunga adalah tanaman yang sangat indah dan sangat menarik. Bunga merupakan bagian organ tanaman yang sangat sering dimanfaatkan bagi manusia. Untuk lebih banyak tahu tentang bunga, simak penjelasan lengkap di bawah ini yuk. Pengertian bunga. Bunga atau juga disebut kembang adalah bagian dari tanaman yang umumnya berpenampilan indah dan mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Bunga adalah salah satu organ tumbuhan yang mempunyai fungsi biologis. Fungsi biologis bunga adalah untuk memicu proses reproduksi pada tanaman, yaitu dengan cara mempertemukan serbuk sari dan putik. Dalam proses penyerbukan, bunga juga mendapat bantuan dari pihak ketiga di luar tanaman, yaitu dari angin atau serangga seperti kupu-kupu dan lebah. Cara reproduksi ini tergantung dari jenis tanamannya. Ada yang mampu bereproduksi secara mandiri dan ada juga yang membutuhkan bantuan dari luar. Jenis bunga terbagi menjadi bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga majemuk disebut sebagai inflorescens. Beberapa contoh bunga tersebut adalah bunga matahari, anthurium, dan yang sebenarnya merupakan kumpulan dari beberapa bunga atau majemuk. Akan tetapi nampak seperti satu kesatuan bunga tunggal. Bunga memiliki fungsi yang sangat penting karena di bagian bunga proses penyerbukan dan pembuahan terjadi. Setelah terjadi pembuahan, maka tanaman dapat berkembang biak dengan mengeluarkan buah. Karena bentuknya yang umumnya cantik, bunga juga sering dijadikan sebagai tanaman hias agar keindahan dapat kita nikmati. Seperti halnya tanaman yang kita sering jumpai di depan rumah atau di perkarangan rumah tetangga kita, perkarangan rumah kita, perkarangan rumah teman-teman kita. Itu juga bunga yang sangat indah dan itu bisa dijadikan sebagai tanaman hias agar memperindah kawasan rumah kita atau lingkup rumah kita. Jadi di dalam bunga itu ada unsur-unsur atau bagian-bagiannya. Secara umum, bunga tanaman terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. 1. Kelopak bunga. Kelopak bunga disebut dengan calik. Kelopak bunga merupakan bagian terluar bunga dan sekaligus menjadi bagian yang paling terlihat. Fungsi kelopak bunga adalah untuk melindungi bunga saat umut bunga masih muda, yaitu saat masih berbentuk kuncup. Jadi itu ada bunga yang belum mekar, itu pasti akan tertutup. Nah seperti ini ya, tertutup. Biasanya kalau mekar itu pasti akan membuka. Yang ini yang dinamakan dengan kuncup bunga. Pada umumnya, kelopak bunga memiliki warna hijau seperti warna daun. Jadi belum matang kalau bahasa buahnya gitu. Bunga yang belum matang pasti kebanyakan itu warnanya masih hijau. Tapi nanti kalau sudah mekar itu akan mengeluarkan warna yang sangat cantik. Namun ada juga kelopak bunga yang memiliki warna lain, sehingga sekilas tampak seperti mahkota bunga. Kelopak yang berwarna selain hijau contohnya adalah tanaman bougainville. Setiap helai kelopak disebut sebagai sepal. Beberapa jenis bunga juga memiliki kelopak tambahan yang tumbuh secara bersebelahan. Kelopak tambahan ini disebut sebagai epistaliae. Itu ya. Yang kedua, yaitu mahkota bunga. Mahkota bunga disebut juga sebagai tajuk bunga atau corolla. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang terdapat di sebelah atau di dalam kelopak. Mahkota merupakan hiasan pada keseluruhan bagian bunga. Mahkota bunga cenderung memiliki warna yang sangat indah dan menarik. Ukuran mahkota bunga biasanya lebih besar dari kelopak bunga. Mahkota bunga pada umumnya berbau harum, namun ada juga yang tidak berbau. Bahkan beberapa bunga juga mengeluarkan aroma tidak sedap atau busuk,
seperti buah bangkai. Jadi mahkota bunga itu ketika sudah mekar, itu namanya mahkota bunga yang biasanya menghasilkan aroma wangi. Warna mahkota bunga yang berwarna-warni tentunya, dan baunya juga yang berbeda-beda, ada yang harum, ada yang busuk tadi, itu pasti akan terlihat sangat menarik. Tidak hanya untuk manusia, tetapi juga menarik beberapa macam serangga seperti lebah, kupu-kupu, dan binatang lainnya seperti burung dan kelelawar. Makanya itu ketika ada lebah atau kupu-kupu menghindap di bunga, pasti itu karena indahannya, dan di dalam keindahannya bunga itu pasti ada sedikit sari yang rasanya itu agak manis. Makanya kupu-kupu atau lebah akan mendekatinya. Selain sebagai hiasan yang mempercantik keseluruhan tanaman, mahkota bunga juga memiliki fungsi penting lainnya, yaitu untuk melindungi alat kelamin bunga atau serbuk sari dan putik. Mahkota akan melindungi serbuk sari dan putik hingga terjadi proses penyerbukan. Apa sih sebenarnya serbuk sari dan putik itu? Jadi serbuk sari itu sebuah kelamin dari bunga. Biasanya serbuk sari itu dari kelamin bunga yang kelaminnya laki-laki, itu mengeluarkan serbuk sari. Kalau putik itu biasanya bunga yang mempunyai kelamin wanita. Setiap helaian mahkota bunga disebut sebagai petela. Pada mahkota bunga terdapat pembuluh-pembuluh yang angkut yang berfungsi sebagai pemasok makanan pada bunga. Yang ketiga yaitu benang sari. Benang sari disebut juga sebagai stamen. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari terbentuk dari metamorfosis daun. Bentuk dan fungsi benang sari pada berbagai tanaman umumnya sama. Pada beberapa jenis bunga dengan mahkota bunga yang tidak terlalu menarik, biasanya memiliki benang sari yang menarik. Contohnya adalah bunga tasbih atau Canna indica. Secara lebih rinci, benang sari terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain yang pertama yaitu tangkai sari. Tangkai sari disebut juga dengan filamentum, bentuknya seperti benang dengan penampang yang melintang dan biasanya berbentuk bulat. Yang kedua yaitu kepala sari. Nama lain kepala sari adalah antera. Kepala sari merupakan bagian dari benang sari yang terdapat pada ujung tangkai sari. Di dalam kepala sari terdapat dua ruang sari. Masing-masing ruangnya terbagi menjadi dua ruangan. Di dalam ruang sari terdapat serbuk sari atau polen. Polen merupakan sel kelamin jantan. Polen berguna pada saat penyerbukan. Beberapa bunga terkadang serbuk sarinya tidak terbentuk atau tidak mampu melakukan penyerbukan, sehingga dinamakan dengan benang sari mandul. Yang ketiga yaitu penghubung ruang sari. Penghubung ruang sari atau konektivum merupakan lanjutan dari tingkai sari yang menjadi penghubung dua bagian ruang sari. Oke, selanjutnya itu 4. Yang keempat adalah putik. Jadi bagian-bagian bunga yang keempat ini adalah putik. Putik memiliki sebutan lain yakni pistilum. Fungsi putik ialah sebagai alat kelamin betina. Putik terletak pada bagian bunga yang paling dalam. Putik tersusun dari daun-daun yang telah mengalami metamorfosis. Daun-daun yang menjadi penyusun putik disebut sebagai daun buah atau carpellum. Namun secara keseluruhan, daun-daun yang menyusun putik bunga disebut gynoecium. Pada tumbuhan berbiji telanjang, sangat terlihat jelas bahwa putik merupakan hasil dari metamorfosis daun. Contohnya adalah pakis haji atau Cycas rumbri. Karena merupakan alat kelamin betina pada bunga, maka terdapat sel telur pada putik. Setelah dibuai oleh sperma yang berasal dari serbu sari, putik kemudian berkembang menjadi kandung lembaga yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru atau akan menjadi bunga baru selanjutnya. Sel telur pada putik terdapat di bagian bakal biji atau ovulum. Bakal biji ini akhirnya akan menjadi biji atau semen yang akan seperti membangun lagi bunga-bunga itu. Putik terbagi menjadi 3 bagian. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama itu bakal buah. Bakal buah disebut juga dengan ovarium, yaitu bagian putik yang umumnya akan membesar. Letak bakal buah berada di bagian dasar bunga. Yang kedua ya tangkal kepala putik. Bagian ini disebut juga sebagai stilus. Tangkai kepala putik adalah bagian putik yang sempit. Letaknya ada di atas bakal buah.
biasanya berbentuk seperti benang. Fungsi tangkai kepala putik ialah sebagai tempat meletaknya kepala putik. Yang kedua yaitu kepala putik. Nama lain dari kepala putik adalah stigma. Kepala putik merupakan bagian putik yang berada di paling atas, tepatnya di ujung tangkai kepala putik.